Ya, suara saya jelas ya. Yang jelas kasih jempol. Kalau suara saya jelas, tolong kasih jempol ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Salam saudara-saudara semua. Salam juga kepada Pak Gani. Terima kasih sudah menyiapkan waktu. Saya silakan kepada Pak Murniman untuk berikan kata-kata sepatah dua patah kata mewakili wilayah GSCA. Walaupun ada beberapa yang teman saya yang bukan GSCA. Apa Pak Thomas, suaranya kurang jelas? Tolong Pak Murniman kasih kata-kata pembukaan terus pimpin dalam doa pembukaan, Pak. Ya, oke ya teman-teman, terima kasih. Kita bisa bertemu dalam acara belajar bersama ya tentang kebenaran firman Tuhan dengan topik keselamatan. Ya, terima kasih juga secara khusus untuk Pak Thomas yang sudah memediasi ini ya. Dan juga terima kasih buat semua teman-teman yang bisa bergabung. Juga terima kasih buat Pak Pendeta Gani yang secara khusus nanti akan berbicara ya, menyampaikan tentang topik ini. Ya, tentu ya harapan kita belajar bersama-sama ya. Karena memang kita perlu terus belajar. Ya, mungkin ada banyak hal yang memang kita terus perlu gali supaya kita bisa boleh berada di posisi yang benar ya dalam hal mengikut Tuhan ya. Dan terutama hal keselamatan ini memang benar-benar kita harus gali. Ya, kenapa? Karena memang sebenarnya kan inti dari kekristenan ini kan adalah keselamatan. Jadi terus juga sebagai pendeta-pendeta kan kita membawa berita keselamatan ini. Jadi artinya bahwa memang harus benar-benar kita memahami sehingga orang-orang yang kita ajarkan atau dengarkan kita, mereka merasa diberkati. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat pertemuan kami pada kesempatan ini. Kami semua adalah hamba-hambamu yang mau belajar. Tuhan, kami rindu supaya lewat bersama-sama ini kami boleh mendapatkan sesuatu yang lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi kebenaran-kebenaran sejati. Dan Tuhan bimbing kami semua, Roh Kudus menolong kami. Hanya Roh Kudus yang membuat kami mampu mengerti kebenaran-kebenaran ini. Semua kesombongan dalam pikiran, dalam nama Yesus ditolak dan dijauhkan dari hidup kami. Kiranya kami mengarahkan hati dan pikiran kami ke Kristus Yesus sepenuhnya. Dan berkati juga hamba-Mu, Pak Pendeta Gani yang akan berbicara untuk menjelaskan kebenaran tentang topik keselamatan. Dan juga semua kami yang lain diberkati yang mendengarkan, bahkan juga yang bertanya, menanggapi dan sebagainya. Engkau berkati Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gani. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi karena kesibukan saya tidak bisa berlama-lama. Nanti saya masih ada beberapa acara nanti sekitar jam 9. Jadi saya akan memberikan pembahasan singkat mengenai hal yang terkait dengan apa yang kita bicarakan. Tapi saya ingin Anda menyadari bahwa hal mengenai keselamatan ini bukan perkara mudah. Tidak gampang untuk menemukan apa yang disebut dengan point of agreement. Jadi kita sudah melihat
kurang lebih sudah hampir sekitar 400-500 tahun terjadi perdebatan yang tidak kunjung habis mengenai keselamatan yang mencapai bentuk yang paling tegas itu di dalam perdebatan di antara kelompok Calvinism dan Arminianism. Jadi adalah suatu hal yang sangat ambisius sekali kalau dikatakan saya bisa menyelesaikan masalah ini pada malam ini. Almost impossible. Jadi kalau saya yang buku-buku sudah banyak ditulis, perdebatan-perdebatan sudah banyak dilakukan, dan sampai hari ini pun tidak ada titik di mana ada kesepakatan yang total menyeluruh. Jadi pada malam ini saya hanya akan memberikan pembahasan singkat mengenai sebuah pemahaman, paling tidak pemahaman pribadi saya mengenai keselamatan. Dan kemudian kita akan lanjutkan dalam diskusi, dalam tanya jawab yang saya harap sih bisa terselesaikan di dalam pembahasan pada malam ini. Oke, kalau sudah siap, saya akan share screen terlebih dulu. Ya, isu-isu yang terkait dengan keselamatan. Oke, sudah mulai jalan ya. Jadi pada dasarnya saudara-saudara sekalian di sini pemahaman mengenai keselamatan itu biasanya difahami dengan model semacam ini pertama-tama. Jadi kalau kita mau membuat suatu diagram yang bisa menyederhanakan bagaimana sih orang-orang Kristen di seluruh dunia ini memahami mengenai karya keselamatan Allah, jadi paling tidak ada 4 pemahaman. Yang pertama disebut dengan pemahaman Pelagianisme, yang kedua disebut dengan pemahaman yang sifatnya semi-Pelagianisme, yang ketiga disebut pemahaman yang sifatnya sinergisme, dan yang terakhir disebut dengan monergisme. Ya, pandangan Pelagianisme itu memahami bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan dia dapat bergerak menuju kepada Allah dengan kekuatannya sendiri tanpa perlu kasih karunia dari Allah, tanpa perlu dari pekerjaan Roh Kudus. Manusia dapat membuat dirinya sendiri bertobat, dapat membuat dirinya sendiri menerima hukum-hukum Allah. Dengan demikian, dia dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Ini pemahaman Pelagianisme. Jadi pemahaman yang terlalu antroposentris di sini. Pemahaman yang terlalu berpusat kepada manusia. Jadi manusia nggak perlu anugerah untuk mencapai Allah atau untuk mencapai keselamatan. Jadi pemahaman ini di masa yang lalu sudah ditolak dengan kuat. Nah, ini pemahaman yang disebut dengan Pelagianisme. Jadi sampai hari ini pun mungkin ada sebagian kecil dari orang-orang Kristen yang masih mengadopsi pemahaman Pelagianisme ini. Tapi mayoritas dari kekristenan yang ada di dunia ini memandang Pelagianisme adalah sebuah bentuk penyimpangan dari pengajaran Injil Kristus. Makanya kadang-kadang disebut sebagai bidat. Nah, pemahaman yang kedua disebut dengan semi-Pelagianisme. Di dalam pemahaman semi-Pelagianisme ini manusia itu membuat langkah awal. Makanya di sini posisinya adalah nomor 1. Manusia membuat suatu langkah awal, tetapi langkah awal ini tidak akan pernah sampai ke atas. Maksudnya tidak pernah sampai membuat mereka selamat. Mereka perlu Tuhan untuk menyempurnakan. Jadi mereka perlu anugerah dari Tuhan, tetapi inisiatif mula-mula dari mereka. Makanya disebut dengan pemahaman semi-Pelagianisme. Ada pemahaman semi-Pelagianisme. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kenapa disebut semi-Pelagianisme? Ya karena mereka menempatkan karya dan inisiatif manusia sebagai titik yang terutama, walaupun bukan total seperti Pelagianisme ini.
Nah, ya kalimat-kalimat yang kerap kali kita dengar, pepatah yang mengatakan Allah akan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pemahaman yang sifatnya semi-pelagianisme. Do your best and God will do the rest. Itu. Nah, lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Itu adalah kalimat-kalimat yang mencerminkan pemahaman yang sifatnya semi-pelagianisme. Manusia yang memulai, Allah yang menyempurnakan. Nah, pandangan yang ketiga adalah pandangan yang disebut dengan sunergism. Dari kata sun artinya bersama-sama. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya mirip, tetapi yang mulai bukan manusia. Yang mulai adalah Allah. Allah yang menganugerahkan keselamatan itu, dan kemudian manusia memainkan peranannya sebagai pihak yang menerima. Sebagai pihak yang menerima. Jadi ada Allah yang mengambil inisiatif, ada manusia yang menanggapi. Jadi di sini peran dari manusia ada, peran dari Allah itu ada. Itu mirip katakanlah seseorang yang sedang tercebur di dalam sebuah sumur yang dalam. Dan dia tidak bisa naik ke atas dengan kekuatannya sendiri. Dan kemudian ada seseorang yang melemparkan tali. Ya, jadi dan kemudian dia menggunakan tali itu untuk memanjat. Nah, ini adalah gambaran sunerginisme. Jadi manusia yang ada di dalam sumur itu perlu keselamatan. Dan dia dengan kekuatannya sendiri tidak bisa naik ke atas. Dia perlu bantuan, dia perlu pertolongan. Jadi perlu ada tali dulu yang diulurkan dari atas. Baru kemudian dia bertindak untuk mengambil tali itu dan naik ke atas. Itu pemahaman yang disebut dengan sunergism. Nah, pemahaman Armenianism, pemahaman kelompok Armenian adalah pemahaman yang sifatnya sinergism ini. Nah, kemudian yang terakhir, sorry ini siapa sih ngomong terus ini? Maaf saya agak terganggu. Jadi tolong kalau bisa di mute lah semuanya. Jadi pandangan yang disebut dengan monergism. Monergism ini pandangan yang katakanlah banyak dianut oleh mereka-mereka yang menganut paham Calvinism. Yaitu hanya Allah saja. Manusia sebagai penerima yang sifatnya pasif. Allah memberikan karunia, dan karunia itu tidak dapat ditolak oleh manusia. Kalau di sini, anugerah itu diberikan oleh Allah, tetapi manusia dapat menolaknya. Kalau di sini, manusia nggak bisa menolak. Manusia ya terima begitu saja. Nah, ini beda di antara pemahaman sunergism dan monergism. Nah, biasanya pertentangan yang paling kuat itu terjadi di antara kelompok yang ketiga dan kelompok yang keempat ini. Kelompok yang ketiga ini diwakili oleh Armenianism, dan ada banyak kelompok-kelompok gereja Kristen yang menganut pemahaman semacam ini, termasuk orang-orang Pentakosta, termasuk orang-orang Wesleyan, Metodis. Nah, ini adalah penganut sinergism. Sedangkan monergism ini kebanyakan dianut oleh katakanlah kelompok-kelompok gereja Calvinis seperti Reform dan sejenisnya. Nah, jadi kita mengerti lah, inilah model-model keselamatan yang difahami oleh kelompok-kelompok Kristen yang ada. Dan kalau ditanya ayat-ayatnya ada, ya pasti ada ayat-ayatnya. Kalau enggak, bagaimana mungkin muncul begitu banyak variasi dari pemahaman mengenai bagaimana karya keselamatan Allah. Nah, jadi kalau digambarkan, pelagianisme ini kalau diungkapkan dengan kata-kata. Oke. Jadi pelagianisme itu memahami bahwa human will alone. Jadi berbicara mengenai keinginan manusia saja cukup. Kehendak manusia saja cukup. Inisiatif manusia saja cukup untuk membawa seseorang kepada keselamatan. Semi-pelagianism itu jadi inisiatif manusia yang mendahului, namun dia perlu anugerah ilahi. Nah, itu.
Arminianisme hampir sama dengan semi, hanya urutannya dibalik. Anugerah Allah dulu, baru kemudian manusia menanggapinya. Kalau di sini manusia dulu, baru kemudian Allah menanggapinya. Nah, sedangkan Calvinism atau Reform teologi itu menggarisbawahi anugerah Allah saja. Jadi kalau kita lihat grafiknya dengan lebih jelas mungkin seperti ini. Allah yang memulai, Allah yang menyempurnakan, itu yang disebut dengan monergenism. Allah yang memulai, manusia yang menyempurnakannya, synergenism. Manusia yang memulai, Tuhan yang menyempurnakannya, semi-pelagianisme. Manusia yang memulai, manusia yang menyempurnakannya, pelagianisme. Nah, itu gambarannya kira-kira ini. Nah, sekarang kita akan melihat ya di dalam pemahaman Calvinism kan ada gagasan yang disebut dengan nama tulip. Gagasan yang disebut dengan nama tulip. Tulip itu singkatan dari total depravity. Jadi para penganut Calvinism percaya bahwa manusia itu mengalami kejatuhan secara total. Nah, kalau manusia itu diibaratkan gelas-gelas itu telah hancur remuk. Nah, kemudian unconditional election, pemilihan tak bersyarat. Jadi pemilihan tidak bersyarat. Itu pemahaman daripada Calvinism. Allah milih oleh karena dia berdaulat. Nah, kalau dia milih, itu bukan oleh karena A, oleh karena B, oleh karena C, oleh karena C, tapi pilihan yang lahir atas kedaulatannya. Nah, itu. Pilihan yang muncul oleh karena kedaulatannya. Dia berdaulat, dia berhak untuk memilih siapa saja. Bahkan di dalam pemahaman Calvin yang disebut dengan hyper-Calvinism, Allah juga menentukan, Allah juga memilih beberapa orang untuk mengalami apa yang disebut dengan damnation atau mengalami ya istilahnya kalau dipilih dan kemudian yang tidak terpilih. Dipilih ya berarti bahwa mereka akan diselamatkan. Damnation berarti mereka tidak diselamatkan. Jadi ini yang disebut dengan unconditional election, pemilihan tak bersyarat. Allah yang berdaulat memilih sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, dia memilih sebagian orang dan menolak sebagian orang. Itu pemahaman dari Calvinisme yang disebut dengan hiper-Calvinisme. Namun di dalam moderat Calvinism, mereka keberatan untuk berbicara bahwa Allah menentukan beberapa orang untuk tidak diselamatkan. Nah, kemudian konsep atonement limited, apa itu penebusan yang terbatas. Jadi Yesus mati bukan untuk semua orang, Yesus hanya mati untuk orang-orang yang terpilih. Makanya disebut dengan limited atonement. Penebusan yang terbatas, dan kemudian ada yang I, yaitu irresistible grace, yaitu kasih karunia yang tak dapat ditolak. Jadi kalau Allah sudah menentukan kamu diselamatkan, kamu tidak bisa nolak keselamatanmu. Jadi kasih karunia ini harus diterima. Irresistible grace. Dan kemudian yang terakhir adalah perseverance of the saint. Perseverance of the saint ini maksudnya ketekunan orang-orang kudus, maksudnya adalah kalau diungkapkan di dalam kehidupan, di dalam perkataan sehari-hari ini yang disebut dengan gagasan sekali selamat tetap selamat. Kalau dia sudah ditentukan, kalau sudah dipilih, ya sudah. Yang dia pilih itu tidak mungkin akan terhilang. Yang dia pilih tidak mungkin akan kehilangan keselamatan. Ini yang disebut dengan konsep perseverance of the saint. Ya, karena ada 5 poin dan bisa dibuat abbreviation atau dibuat seperti singkatan atau akronim, maka yang bisa digambarkan dengan bunga tulip, maka gagasan dari 5 poin Calvinisme ini kerap kali disebut dengan nama tulip. Oke. Nah, kemudian Arminianism itu punya akronim namanya FACTS. Ya. FACTS itu maksudnya free to believe by God's grace. Bebas untuk percaya oleh anugerah Allah. Bebas untuk percaya oleh anugerah Allah. Maksudnya
anugerah Allah itu dia bisa terima, dia bisa tolak. Itu loh. Nah, jadi beda dengan konsep Calvin. Konsep Calvin mengatakan bahwa kasih karunia itu tidak bisa ditolak. Tapi Arminianisme mengatakan kita punya kehendak bebas, kita bisa menolak, kita bisa menerima. Ya. Yang namanya penebusan itu bagi semua, bukan hanya bagi orang-orang yang dipilih saja. Allah mati bagi semua orang. Dan kemudian conditional election. Pemilihan itu bersyarat. Ada syaratnya. Mereka yang dipilih adalah mereka yang memilih Kristus. In Christ. Jadi mereka-mereka yang ada di dalam Kristus itulah yang disebut dengan mereka yang terpilih. Ada syaratnya ketika mereka istilahnya menggunakan kehendak bebasnya untuk menerima anugerah Allah. Mereka juga percaya akan apa yang namanya total depravity. Jadi John Wesley mengajarkan tentang apa yang disebut dengan prevenient grace, anugerah yang mendahului. Tanpa adanya prevenient grace, manusia nggak mungkin selamat. Ini yang membedakan Arminianism dengan semi-pelagianism. Semi-pelagianism mengatakan manusia yang mendahului. Tetapi di dalam pemahaman sunergenism yang menjadi istilahnya pemahaman Arminianism ini Allah yang mendahului, Allah yang memberikan prevenient grace, anugerah pendahuluan yang memungkinkan manusia bisa memahami karya keselamatan Allah, yang memungkinkan manusia untuk memberikan respon terhadap karya Allah. Dan security in Christ, keamanan itu adalah keamanan di dalam Kristus gitu. Jadi Arminianism percaya bahwa keselamatan itu tidak mudah hilang. Namun bukan berarti bahwa keselamatan itu nggak bisa hilang. Nah, keselamatan itu bisa hilang. Itulah sebabnya seseorang perlu untuk senantiasa abiding in Christ, tetap berada di dalam Kristus. Jadi, mereka yang ada di luar Kristus, mereka bisa terhilang. Mereka terhilang. Nah, inilah pemahaman Arminianism, facts. Nah, kemudian saya akan jelaskan beberapa hal yang lain lagi tentang election, tentang pemilihan. Ini sifatnya kolektif atau individual. Kalau kita baca di dalam Bible, kalau kita berbicara mengenai pilihan, mengenai pemilihan, itu sifatnya kolektif atau individual. Karena kata ini penting sekali untuk menjembatani beberapa isu yang mungkin nanti akan bisa menjadi bahan diskusi kita. Election. Kalau bercermin dari Perjanjian Lama, pemilihan ilahi itu jelas menunjuk pada pemilihan sebuah bangsa, sebuah umat. Bukan individu-individu. Pemilihan Abraham itu sendiri pun pada dasarnya mengarah kepada suatu pemilihan yang sifatnya kolektif. Dan pemilihan itu yang dikatakan di dalam Yeskiel 20 ayat 5. Dan pemilihan itu jelas bukan oleh karena pencapaian yang dilakukan oleh Israel sebagai sebuah bangsa. Pemilihan itu adalah semata-mata anugerah Allah. Jadi pemilihan Israel dipilih itu karena anugerah Allah dan juga oleh karena covenant, oleh karena perjanjian yang telah Allah ikat dengan leluhurnya. Nah, pemilihan itu pada hakikatnya juga sebuah panggilan untuk melayani. Jadi pemilihan itu bukan hanya sekedar menempatkan Israel di dalam status yang elit di mata Allah, bukan hanya itu sebenarnya. Arti yang lebih besar, arti yang lebih utama dari pemilihan bangsa Israel adalah agar mereka bisa menjadi partner Allah untuk melayani. Dan pemilihan itu bersifat kekal. Jadi bahkan ketika Israel tersandung karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak membuang umat pilihannya. Jadi kita melihat di dalam sejarah Israel, bangsa yang mula-mula jadi satu, kemudian terpecah jadi dua, dua-duanya kemudian mengalami pengalaman yang tragis, kerajaan Israel Utara, kemudian jatuh, dan penduduknya dibuang sebagai tawanan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan kemudian di selatan, Yehuda juga mengalami kejatuhan pada tahun 587 di bawah kekaisaran Babilonia, yaitu Nebukadnezar yang meluluhlantakkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah. Nah, jadi kalau kita lihat dengan kisah yang begitu tragis itu kayaknya kok
selesai ya sudah secara Israel, tapi enggak. Jadi pembuangan yang begitu tragis itu ternyata bukan menjadi akhir dari sejarah Israel sebagai sebuah bangsa. Dan kita lihat bagaimana Allah mulai melakukan pemulihan. Allah membangkitkan apa yang disebut dengan nama remnant, sisa Israel. Nah, ini gagasan yang kemudian berkembang dengan sangat luar biasa di masa post-eksilik, di masa-masa pasca pembuangan. Remnant, sebuah sisa Israel dibangkitkan. Ya, remnant atau sisa Israel ini difahami sebagai bagian Israel yang terselamatkan dan termurnikan. Jadi pemilihan itu bersifat kekal. Jadi Allah tidak pernah membatalkan pemilihannya. Jadi sekali lagi pemilihan itu jelas mengasumsikan keselamatan kekal Israel sebagai sebuah entitas kolektif. Namun bukan keselamatan kekal dari individu-individu yang jadi bagian dari Israel sebagai sebuah bangsa atau sebagai sebuah umat. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi pemilihan Israel sebagai sebuah entitas yang kolektif itu adalah pemilihan yang sifatnya kekal. Tetapi itu tidak berlaku bagi individu-individu yang ada di dalam Israel sebagai sebuah bangsa ini. Kita melihat hal tersebut di dalam sejarah Israel itu sendiri. Tentang orang-orang yang pada akhirnya kemudian ya menerima konsekuensi yang tidak baik oleh karena dosa-dosanya. Dalam tanda kutip mereka kehilangan keselamatan. Sebagai individu mereka kehilangan keselamatan, tetapi tidak demikian dengan Israel ini sebagai sebuah entitas kolektif. Makanya saya katakan pemahaman pemilihan sebagai individu dan kolektif ini, pemilihan ini sifatnya individu atau kolektif ini sangat-sangat penting sekali supaya kita supaya tersedia semacam jembatan bagi kita untuk memahami beberapa isu. Pemilihan dalam Perjanjian Baru. Pemilihan mayoritas dari teks-teks Perjanjian Baru mengikuti tradisi Perjanjian Lama. Memahami pemilihan sebagai sesuatu yang terkait dengan entitas kolektif. Pemilihan itu adalah hal yang terkait dengan people. Itu mayoritas. Mayoritas itu mengarah ke sana. Contohnya Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, pertanyaannya, kamu ini menunjuk kepada siapa? Kamu ini jelas menunjuk kepada the 12. 12 itu berbicara mengenai 12 murid yang menjadi cikal bakal daripada gereja. Jadi sekali lagi entitas kolektif yang ditekankan di sini. Roma pasal 9 ayat 6 sampai 13, Paulus berbicara mengenai pemilihan sebuah bangsa secara kolektif. Bukan pemilihan individual. Jadi Israel, kata Paulus di dalam Roma pasal 9 ini, Israel sebagai bangsa, Israel sebagai umat. Pasti akan diselamatkan, tetapi tidak demikian dengan individu-individunya, karena tidak semua dirinya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 6, akan tapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, ini hal yang penting untuk kita garis bawahi. Sebagai entitas, Israel dan gereja adalah yang terpilih, di-elect. Tak ada yang dapat menggagalkan rencana keselamatan Allah melalui mereka. Tidak mungkin gereja ini nggak selamat. Gereja sebagai suatu entitas, sekali selamat tetap selamat. Karena kita tahu persis bahwa sebelum dunia dijadikan, Rasul Paulus mengatakan kita ini berbicara mengenai entitas Rasul Paulus dan seluruh jemaat Efesus sebagai sebuah gereja, sebagai komunitas yang telah didesain sedemikian rupa, katakanlah semenjak sebelum dunia dijadikan. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, pemilihan gereja juga sama seperti pemilihan Israel sebagai sebuah bangsa. Itu juga punya konotasi misiologis. Jadi, mereka dipilih supaya mereka bisa melayani. Mereka dipilih supaya mereka bisa bersaksi tentang hal-hal yang indah mengenai Allah yang menyelamatkan mereka. Namun, seperti hanya di dalam Perjanjian Lama, pemilihan Israel sebagai sebuah entitas yang terpilih,
pemilihan gereja sebagai entitas yang terpilih juga tidak mengasumsikan elemen-elemen yang ada di dalamnya akan mendapatkan jaminan bahwa mereka pun akan mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang kekal tanpa memperhatikan apapun yang mereka putuskan atau apapun yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya di dalam pemahaman teologi saya, yang sekali selamat tetap selamat ya gereja ini. Gereja sebagai sebuah entitas. Sebagai sebuah entitas, gereja tidak mungkin akan hilang keselamatannya. Tidak ada yang bisa istilahnya menggagalkan rencana Allah melalui gerejanya. Ini. Tetapi kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas kolektif. Dan di dalam entitas yang kolektif itu ada individu-individu. Ada individu-individu, sama seperti yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Ada Israel sebagai sebuah bangsa, di dalam diri Israel sebagai bangsa, ada individu-individu ini. Israel sebagai sebuah bangsa tidak mungkin akan gagal, tidak mungkin akan istilahnya lenyap, sirna di dalam sejarah, tidak mungkin. Tapi tidak demikian dengan individu-individu yang menjadi penyusun atau menjadi elemen yang ada di dalam diri Israel sebagai sebuah entitas. Kita bisa melihat bagaimana mereka sirna oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Katakanlah mereka-mereka yang berada di padang gurun yang mengikuti perkataan-perkataan 10 pengintai, mereka dikatakan sirna. Itu. Jadi, kembali kepada pembicaraan kita. Dari sinilah kemudian kita memahami adanya ayat-ayat yang berisikan warning atau peringatan untuk menjaga keselamatan mereka secara pribadi. Gitu. Jadi, peringatan-peringatan, warning kepada pribadi-pribadi yang menjadi penyusun daripada entitas ini. Gereja yang disebut sebagai pribadi yang ada di dalam Kristus, itu safe, secure, aman di dalam tangan Tuhan. Seperti Yesus sendiri mengatakan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tidak ada kekuatan manapun di atas muka bumi ini yang dapat menggagalkan gereja, yang dapat membinasakan gereja, yang dapat menghancurkan gereja. Sebagai sebuah entitas secure. Kalau mau kita gunakan kalimat yang kita biasa gunakan sehari, sekali selamat tetap selamat. Gereja sebagai sebuah entitas. Tapi tidak demikian dengan individu-individu yang ada di dalam gereja itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang memberitahu kita tentang warning, tentang peringatan-peringatan untuk menjaga keselamatan mereka secara pribadi, peringatan-peringatan untuk menghindarkan diri dari kemurtatan seperti yang jelas sekali, tampak tajam sekali di dalam surat Ibrani, yaitu Ibrani 6 ayat 4-6, kemudian Ibrani 10 ayat 26-29, itu peringatan supaya jangan murtad. Jangan murtad, dan ini peringatan ini ditujukan pada mereka-mereka yang sudah menerima keselamatan, khususnya di dalam Ibrani pasal 6. Dikatakan mereka yang telah mengecap kasih karunia surgawi, mereka yang telah diterangi hatinya, jelas berbicara mengenai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mereka perlu untuk berhati-hati. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya semacam jembatan untuk memahami bagaimana seharusnya kita memahami konsep sekali selamat tetap selamat ini. Nah, di dalam pemikiran saya lebih menyoroti konsep sekali selamat tetap selamat ini di dalam konteks gereja sebagai sebuah entitas kolektif. Nah, sebagai entitas kolektif, ya, tidak mungkin gereja, istilahnya di sini gereja bisa kehilangan keselamatan, tidak mungkin. Tetapi individu-individu yang ada di dalam gereja itu sendiri, sama seperti yang kita lihat di dalam sejarah, di dalam Perjanjian Lama, ya, maka kita bisa melihat bahwa kemungkinan untuk kehilangan keselamatan itu ada. Kalau tidak, kenapa kok ada kalimat-kalimat yang sifatnya warning yang ada di dalam Perjanjian Baru seperti yang kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, 1 Timotius 1 ayat 19-20, 2 Timotius 2 ayat 12. Kenapa kalimat-kalimat ini harus ada? Nah, itu mungkin yang menjadi pengantar diskusi kita malam ini. Oke, saya serahkan pada host untuk
moderator untuk memimpin diskusi selanjutnya. Oke, coba di-unmute, Mas. Jadi buka. Ya, terima kasih Pak Gani. Ya, haleluya. Sekarang saya beri waktu untuk teman-teman mengajukan pertanyaan. Ya, saya kasih kesempatan dulu buat Pak Cekwang, ya, atau Pak Muniman, ya, dalam hal ini yang ya supaya kita kalau mau ada yang ditanyakan gitu. Ya, setelah itu buat yang lain saya kasih kesempatan yang sama juga. Pak Cekwang, tolong wajahnya dikeluarkan ya. Ya. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana suaranya cukup jelas semua yang jelas tadi penjelasan Pak? Oke, baik. Sangat baik Pak. Oke, ya. Saya mulai ya Pak. Ya, silakan Pak Cekwang. Ya, terima kasih Pak Gani untuk penjelasannya. Menarik sih kalau dikatakan ya mungkin dengan tadi 4 pemahaman yang sudah Pak Gani jelaskan itu saya mengerti, dan kemudian masalah dengan pemilihan tadi ya, kalau Bapak lebih cenderung mengatakan bahwa pemilihan itu jelas ngomongnya. Tapi kalau kita melihat dari beberapa yang jelas tidak? Tolong yang lain di mute dulu, jangan dibuka, yang lain gantian ngomongnya. Halo, ya. Jelas Pak Cekwang. Oke, baik. Jadi seperti tadi Pak Gani bilang bahwa pemilihan itu bersifat kolektif. Tetapi kalau kita membaca dari beberapa ayat firman Tuhan, ya itu ada yang bersifatnya individu, Pak. Misalkan kalau bicara dengan nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan, ini kan bicara kolektif. Terus kemudian kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 17 mengenai doa Yesus, bagaimana Yudas yang ditentukan untuk binasa, ini kan bukan kolektif, begitu. Jadi kalau kita bicara tadi yang Pak Gani bilang lebih pemilihan terhadap kolektif, di mana ada elemen-elemen individu. Nah, menurut saya ini tetap kedua-duanya, Pak. Nah, jadi kalau dibilang pemilihan secara kolektif, saya juga beranggapan bukan hanya kolektif, tetapi juga individual. Termasuk misalkan dalam pertama kali secara individu baru kolektif. Israel dipilih karena memang penetapan dari Yakub sebagai individu. Terima kasih, Pak. Ya. Langsung ditanggapi setiap pertanyaan ya Pak Gani. Ya, begini loh, jadi kalau kita lihat ya, seperti ya, jadi secara fundamental seperti yang dikatakan oleh seorang teolog baptis yang bernama Stanley J. Grange, kan dia mengatakan begini, a view from the perspective of divine intention, election is fundamentally corporate. Jadi pada dasarnya, jadi secara fundamental yang namanya pemilihan itu sifatnya korporat itu. Jadi ada pemilihan-pemilihan yang sifatnya individual, tetapi kalau kita perhatikan, kita timbangnya dari kesaksian-kesaksian yang begitu banyak tersebar di dalam Bible. Jadi sudah ada istilahnya kesimpulan yang sifatnya jelas di antara para teolog masa kini. Itu pada dasarnya ya yang namanya pemilihan itu sifatnya secara fundamental itu korporat. Nah, itu. Kalaupun ada pemilihan-pemilihan yang sifatnya individu seperti pemilihan Abraham, itu lebih banyak pemilihan-pemilihan yang tidak terkait dengan pemilihan-pemilihan yang sifatnya for service, istilahnya elected for service. Ya, dipilih untuk istilahnya untuk melakukan sebuah tugas tertentu, dipilih untuk melakukan suatu pelayanan. Pemilihan Yeremia contohnya.
yang dikatakan ya, semenjak kandungan ibuku aku dipilih. Tapi pemilihan-pemilihan ini lebih mengarah kepada pemilihan-pemilihan yang sifatnya for service. Pemilihan-pemilihan yang terkait dengan katakanlah salvation itu lebih mengarah kepada pemilihan-pemilihan yang secara fundamental itu sifatnya adalah kolektif, sifatnya korporatif. Baik Pak, tapi bagaimana dengan yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan ini kan tidak berbicara tentang kolektif Pak, itu sifatnya individual. Nah itu kan bicara keselamatan pribadi yang ditentukan. Ya ditentukan. Jadi begini loh. Jadi betul ada nama-nama di situ, tapi nama-nama di situ tidak pernah akan ada di sana kalau dia tidak mengistilahnya menginkorporasikan dirinya di dalam sesuatu yang terpilih secara kolektif itu. Yaitu. Jadi nama mereka tidak akan pernah sampai di sana. Nama mereka tidak pernah tercatat di sana. Kalau mereka tidak menjadi bagian dari sesuatu yang sudah dipilih secara kolektif ini, apa itu? Gereja. Jadi nama mereka tidak akan pernah tertulis di situ, gitu loh. Kita hanya bisa melihat suatu produk akhir, tapi proses untuk menuju produk akhir itu kan melalui pemilihan yang sifatnya kolektif ini. Jadi tidak ujuk-ujuk nama itu ada di sana, gitu loh. Berarti Pak, kalau begitu berarti keselamatan itu bisa hilang dong Pak kalau begitu. Kalau ya memang, iya keselamatan itu. Ya saya katakan keselamatan individual itu bisa hilang. Tapi keselamatan katakanlah gereja sebagai sebuah entitas tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang bisa istilahnya bisa menaklukkan gereja. Tidak ada sesuatu yang bisa merebut gereja dari tangan Allah. Cannot. Ya, tetapi individu di dalam gereja itu sendiri ya bisa sama seperti di dalam perjanjian lama. Ada begitu banyak orang-orang Israel yang pada akhirnya sirna, musnah oleh karena dosa-dosa mereka. Gitu loh. Artinya berarti Yesus dikatakan gagal dong Pak kalau kita mengatakan bahwa Yesus artinya apa yang diselamatkan, yang tersurat secara pribadi dalam kitab kehidupannya, ya kan itu kan sudah ditetapkan walaupun dari entitas dari gereja memang, tapi kan dari panggilan dari pribadi personal itu kan sudah artinya bukan dari diri orang itu, tapi oleh Allah sendiri yang bekerja di dalam dirinya. Makanya kan selalu dikatakan Allah Tuhan menetapkan langkah orang-orang benar, kan begitu Pak. Jadi kalau begitu kita bisa artinya jadinya berpikir bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Allah tidak sempurna kalau bisa hilang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya menganut pandangan yang sifatnya sinergisme. Saya tidak menganut pandangan monergisme, itu menjadikan kita seperti istilahnya bidak catur. Itu ada sesuatu yang secara esensial itu dihancurkan di dalam konsep pemahaman monogenisme itu. Di mana letak daripada kehendak bebas manusia? Kalau kita bicara kehendak bebas, kalau menurut saya gini Pak, kalau kehendak bebas itu berlaku ketika manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia itu sudah jatuh dalam dosa, apapun pada hakikatnya adalah manusia yang berdosa. Bagaimana manusia yang berdosa bisa menyelamatkan dirinya dan memiliki kehendak bebas yang murni? Karena semua kehendak bebas yang sejak manusia jatuh dalam dosa itu sudah bernuansa dosa. Jadi tidak mungkin lagi Allah bisa menghargai kehendak bebas yang bersentuhan dengan dosa. Itu yang disebut dengan kejatuhan total. Tapi ingat, ada yang disebut dengan prevenient grace. John Wesley yang mengatakan, betul manusia itu rusak. Tetapi ada anugerah Allah yang mendahului mereka, yang memungkinkan mereka untuk memberi tanggapan yang positif. Kejatuhan total itu membuat manusia kehilangan kemampuannya untuk membuat pilihan.
Ya. Maksudnya gini Pak, kalaupun manusia memiliki kemampuan untuk memilih, tetapi sebagus-bagusnya kemampuan manusia itu juga tetap berada dalam naungan dosa. Anugerah yang mendahului. Tanpa adanya anugerah yang mendahului, tidak mungkin manusia bisa membuat suatu pilihan yang benar. Ya, terima kasih Pak Berarti Gani. manusia itu bukan jatuh total, berarti jatuh, kalau pandangan begitu berarti ya, sebagian. Kejatuhan total itu sendiri kan bisa dipahami macam-macam. Bagaimana ya Anda mewakili pandangan Calvinism yang memandang bahwa kejatuhan total berarti manusia itu nggak bisa apa-apa. Itu seperti mayat gitu katakanlah. Seperti mayat itu. Tetapi kalau seperti barang itu barang yang betul-betul sudah hancur total. Nah, itu salah satu versi hanya. Masalahnya adalah Anda hanya diekspos ke dalam versi itu. Tapi di dalam pemahaman istilahnya tradisi-tradisi gereja yang lain nggak seperti itu. Kejatuhan tidak mengasumsikan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tidak seperti itu. Jadi sekali lagi kata kejatuhan total itu bisa difahami macam-macam. Ya. Halo Pak Thomas. Ya, terima kasih. Halo. Ya, saya kasih kesempatan untuk Pak Murniman. Ya, Kak. Ya, silakan Pak Murniman. Ya. Jadi saya juga mau tegaskan masalah pemilihan ini. Sebenarnya tidak ada pemilihan yang sifatnya kolektif. Kalau saya lihat kan di sini sebenarnya kita sudah berbeda aja dengan Pak Pendeta Gani. Kenapa saya bilang nggak ada pemilihan keselamatan yang sifatnya kolektif? Karena keselamatan itu kan sebenarnya realnya dalam hidup manusia kan dimulai dari lahir baru. Seseorang itu dilahirkan baru. Jadi tidak ada kelahiran yang sifatnya kolektif. Nah, jadi ini pun sebenarnya sudah cukup jauh berbeda. Dan mungkin ini nggak perlu terlalu dibahas lebih dalam. Karena ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membahas yang seperti ini. Tapi saya pikir mungkin yang perlu dipahami kenapa Allah melakukan pemilihan. Nah sebenarnya kan penyebab dari sebuah pemilihan itu karena kejatuhan manusia dalam dosa. Sebenarnya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa maka tidak ada pemilihan. Nah persoalannya kan pemahaman tentu juga kita mungkin berbeda-beda di sini. Kejatuhan orang kan sampai di mana? Dalam pemahaman penganut Armenianisme ya jelas kan orang jatuh dalam dosa ya seperti yang disampaikan oleh Pak Gani tadi bahwa ya semacam sakit saja, orang jatuh dalam dosa itu kan sakit. Artinya sebenarnya dia masih bisa untuk minta tolong gitu untuk bisa datang pada Tuhan. Tapi kan kalau seperti saya pribadi ya kalau kita memahami orang yang jatuh dalam dosa itu keadaannya itu bagaimana, status orang berdosa itu bagaimana. Tentu kan itu harus membahas banyak ayat-ayat kan. Misalnya kita harus membahas misalnya contoh misalnya firman Tuhan berkata orang yang berdosa itu kan dikatakan mati ya Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu kan dari situ saja kan kita sudah punya pengertian yang berbeda dengan Pak Gani dalam hal itu. Kalau di sini kan mati. Terus misalnya orang berdosa itu kan tidak mampu datang pada Tuhan. Termasuk tidak bisa mengingini untuk datang pada Tuhan. Tidak mampu untuk datang pada Tuhan. Tidak mengerti Allah. Kan firman Tuhan berkata, Injil itu bagi mereka adalah sebuah kebodohan. Jadi artinya mereka nggak kenal Allah, Bang. Dan dalam kitab Yohanes juga kan berkata bahwa dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi mereka lebih menyukai kegelapan. Nah artinya di sini sebenarnya mungkin pemahamannya udah berbeda di situ. Kalau saya kan Pak Gani memahaminya ya karena memang tadi kan dengan tegas juga Pak Gani kan menyatakan bahwa pandangan Pak Gani adalah sinergisme. Nah, itu jadi hanya mungkin ya kalau membahas ini ya mungkin perlu kalau saya pikir harus membahas tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga kenapa sampai Tuhan harus melahirbarukan orang? Ya itu karena memang manusia itu kan
sudah mati sehingga dia harus dihidupkan kembali. Nah, di sini hal-hal yang menjadi penentu kenapa nanti sampai seseorang itu hanya Allah yang bisa memilih dan dia punya keputusan kepada siapa nanti Allah itu harus beranugerah. Nah, persoalannya di situ, di masalah dosa. Ya mungkin ini gimana mengatasi begini, kan ini kan persoalan yang cukup panjang. Artinya kalau kita harusnya membahas segini ya tentu tidak cukup. Misalnya memang kita harus mulai dulu bagaimana kejatuhan dalam dosa itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu. Terima kasih Pak Muriman. Ya, jangan kasih kesimpulan dulu ya. Biar Pak Gani menanggapi dulu. Ya, silakan Pak Gani. Tadi Bapak mengatakan bahwa pemilihan itu baru ada sudah manusia jatuh ke dalam dosa. Yakin Bapak? Oh bukan Pak, kalau saya pemilihannya sebelum dunia ini ada. Nah, artinya kalau misalnya tadi Bapak mengatakan begitu, bisa dilihat rekamannya. Nah, itu kan artinya gini, kalau misalnya kalau misalnya kan ada pemilihan itu, karena kan pasti karena ada dosa, karena sudah manusia jatuh dosa. Tapi kan penetapan pemilihan itu kan bukan berarti setelah dosa jatuh. Kan Allah Maha tahu kan, artinya Allah tahu bahwa pasti manusia akan jatuh dosa. Nah, itu maka pemilihan itu bukan dimulai waktu jatuh dalam dosa, bukan. Saya tidak punya pengertian begini Pak. Ya, oke Pak, biar dilanjutkan dulu Pak. Ya, oke Pak Gani, silakan Pak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya Bapak mewakili Calvinism. Dan sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu. Jadi tidak ada titik temu yang istilahnya, ini sudah istilahnya perdebatan berabad-abad lamanya gitu. Jadi masing-masing punya posisi sendiri-sendiri, masing-masing punya ayat-ayat sendiri gitu loh. Jadi kita berada dalam istilahnya pihak yang punya opini yang berbeda, sama seperti seseorang yang memiliki pemahaman eskatologi yang berbeda. Yeah. Ada yang mengadakan post-mill, ada yang mengadakan pre-mill, ada yang mengadakan amil. Tetapi jangan kemudian salah satu pihak mengatakan bahwa pihak yang berbeda dengan saya adalah pihak yang sesat. Itu hanya masalah perbedaan perspektif. Tapi intinya seperti yang kita lihat tadi, titik temu yang kita lihat di antara Arminianism dan Calvinism adalah adanya anugerah Allah. Hanya bagaimana mekanisme itu, mekanisme anugerah Allah itu bekerja yang dipahami yang berbeda. Nah, jadi Pak Arminianism memahaminya dalam bentuk sinergi di antara manusia dan Allah. Sementara Pak pemahaman Calvinism memahaminya sebagai suatu bentuk yang katakan monogenisme, ada dominasi kedaulatan Allah yang begitu kuat sekali. Tetapi titik temunya sama, bahwa anugerah harus ada lebih dulu. Tanpa anugerah, tidak ada yang namanya keselamatan. Nah, itu. Nah, disinilah yang kemudian kita harus sebagai umat percaya harus memahami di dalam hal keselamatan ini ada perbedaan perspektif yang sebenarnya saya katakan dari awal kepada Pak Thomas, sukar untuk dijembatani. Yang bisa kita lakukan hanyalah diskusi-diskusi ini, dan diskusi ini belum tentu akan merubah posisi Anda gitu. Tapi paling tidak ada semacam ya kita bisa istilahnya saling mempertajam satu sama lain. Gitu. Ya. Oke. Jadi pertemuan ini tujuannya untuk kita mendapat penjelasan yang lebih jelas ya. Nah, kalau masing-masing ya nanti kembali kepada apa yang diyakini ya. Saya kasih kesempatan buat yang lain ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Tadi Pak Petrus sudah angkat tangan itu. Oh ya, Pak Petrus. Mari Pak Petrus. Pak Petrus. Ya. Saya mau bertanya ya. Kalau kita melihat dari Efesus pasal 2 ayat 9, dikatakan bahwa keselamatan itu kan anugerah Allah melalui iman. Ya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi bagaimana hubungan antara iman keselamatan dengan iman dan anugerah dan dengan perbuatan ini? Bagaimana? Ya, benar. Ya, di keselamatan ya, entah dari pihak Calvin atau dari pihak Armeni yang memahami bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tanpa anugerah tidak ada keselamatan.
Saya pikir mungkin poin ke pertemuan kita di situ, hanya sekali lagi mekanismenya bagaimana itu berbeda. Nah, jadi keselamatan itu adalah hasil dari kasih karunia Allah. Tanpa adanya kasih karunia Allah, tidak mungkin ada keselamatan. Lalu bagaimana dengan perbuatan? Seperti yang kita lihat di dalam Efesus pasal 2, perbuatan itu adalah boleh dikatakan adalah akibat atau katakanlah konsekuensi dari pribadi orang yang sudah diselamatkan, dari perbuatan baik. Perbuatan baik adalah sesuatu yang lahir oleh karena pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan ini. Nah, jadi kamu sudah diselamatkan lebih dulu, baru kemudian muncul perbuatan-perbuatan baik yang boleh dikatakan, bisa dikatakan sebagai suatu bentuk konsekuensi bahwa kamu sudah diselamatkan, bahwa kamu sudah dilahirkan kembali. Nah, kalau kemudian kita temukan dengan Yakobus bagaimana iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati, ya seperti inilah. Jadi keselamatan itu seperti dua sisi dari mata uang, di mana di dalamnya ada iman dan anugerah, kemudian sisi yang satu lagi adalah perbuatan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu sudah diselamatkan? Ya dari perbuatannya. Dari perbuatannya itu adalah bukti. Nah, atau boleh dikatakan verifikasi. Verifikasi bahwa dirinya sudah dilahirkan kembali, dirinya sudah diselamatkan. Nah, makanya dikatakan kalau orang mengaku dirinya selamat, kalau orang mengaku dirinya beriman, tetapi tidak ada buktinya, maka itu seperti mata uang yang hanya punya satu sisi, nggak pernah laku. Ya itulah, itu yang dikatakan oleh Yohanes di dalam surat 1 Yohanes. Mereka yang lahir dari Allah itu dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi itu bukan berarti bahwa sesudah dia diselamatkan dia tidak mungkin lagi berbuat dosa. Bukan itu maksudnya. Tidak berdosa lagi itu karena keterbatasan. Keterbatasan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia kita. Nah, sebenarnya kalau kita mengerti dalam bahasa Yunani, kata yang muncul di sana itu dinyatakan di dalam bentuk present indikatif aktif. Tidak berbuat dosa lagi itu maksudnya tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi mereka yang diselamatkan itu adalah mereka-mereka yang sudah tidak lagi terus-menerus berbuat dosa. Jadi kita melihat ada korelasi di antara keselamatan, di antara iman dengan perbuatan. Perbuatan adalah suatu, istilahnya, sesuatu yang memverifikasi bahwa diri seseorang itu sudah dilahirkan kembali, sudah diselamatkan. Ya, mic-nya ya. Dengar? Ya. Dengar? Jadi bagaimana dengan konsekuensi dosa bagi orang yang sudah diselamatkan? Kan tadi kalau orang sudah diselamatkan tentu saja akan terlihat dari perbuatannya, ya kan? Ada pertobatan gitu. Tapi bagaimana kalau setelah orang mengalami keselamatan, tapi dia masih terus berbuat dosa? Bagaimana konsekuensinya di dalam iman, dalam dalam hal ini? Bu? Kalau kita bercermin dari tulisan dari surat 1 Yohanes, kalau seseorang itu terus-menerus berbuat dosa, jadi jawabannya jelas, clear, bahwa orang itu tidak diselamatkan. Ya, toh? Ini cocok dengan apa yang kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21. Pada hari terakhir banyak orang berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Bukan mereka yang berteriak Tuhan, Tuhan yang istilahnya yang akan diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang diselamatkan. Itu bukan berarti bahwa seseorang yang sudah diselamatkan itu akan memiliki kehidupan yang perfect, bukan. Pasti ada pergumulan di dalam hidupnya, pasti ada saat-saat di mana dia mengalami kekalahan. Dan itu juga menjadi pergumulan dari Rasul Paulus, bagaimana kita lihat di dalam Roma pasal 7. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah dosa bukan lagi sesuatu kebiasaan yang mereka lakukan secara terus-menerus. Nah ini, kalau sekali-sekali kemudian mereka kalah, itu adalah hal yang wajar. Adalah hal yang wajar. Ya gitu, Bu. Ya. Kalau mereka menjadikan dosa suatu kebiasaan, suatu habit, ya saya memandang bahwa yang bersangkutan belum dilahirkan kembali, belum benar-benar diselamatkan. Ya. Saya
setuju dengan apa yang dibilang oleh Pak Gani, sebab di dalam Roma juga ditulis bahwa oleh karena dosa Adam dan Hawa semua orang mewarisi dosa dunia. Tapi oleh karena satu orang, Yesus Kristus juga mendapat kebenaran. Jadi itu sebenarnya kalau saya korelasikan dengan Yesus mengatakan perumpamaan penabur yang di pinggir jalan, yang berbatu-batu, yang lain-lain. Jadi Yesus menyimpulkan bahwa kekhawatiran atau aniaya atau dan lain-lain dapat membuat orang hari meninggalkan Tuhan. Jadi itu saya tangkap itu adalah suatu respon kehendak bebas manusia. Ya, jadi ya itu tetap manusia itu ikut mengambil peran gitu ya. Walaupun sebab di dalam kita sebagai manusia walaupun kita ada benih dosa, tapi ketika dengarkan firman Tuhan ada juga benih ilahi di dalam diri kita untuk meresponi Tuhan dan meresponi kehidupan dunia. Jadi itu sebenarnya seimbang. Ya. Ya itu saja. Oke, terima kasih. Saya cuma menyampaikan beberapa hal yang saya coba pahami. Kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Cekwang tadi tentang manusia yang jatuh di Taman Eden itu dari awal, itu saya masih ingat penjelasan dari seorang ahli bahasa Ibrani tentang kata serupa atau gambar dan rupa Allah dalam Kejadian. Itu sebenarnya menuju atau kata selem dan demut di situ merujuk kepada sesuatu yang komponen-komponen ilahi yang terganggu, hilang, hancur. Tapi dalam kemanusiaan yang itu tidak hanya seperti kalau kita lihat dalam kitab Kejadian apa yang terjadi selanjutnya, manusia masih berespon, manusia masih mengambil tindakan selanjutnya. Walaupun itu memang sudah dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan, dia menyesal, dia sudah telanjang dan lain sebagainya. Artinya kehendak bebas dari manusia masih terjadi dari zaman itu. Sampai selanjutnya kalau kita lihat perjalanan-perjalanan sekalipun Tuhan memanggil Israel lewat Yakub, tadi itu sebagai entitas sebuah bangsa yang tidak bisa diganggu gugat, tetapi pribadi-pribadi merespon itu berbeda-beda. Artinya kan ada sebuah tindakan kehendak manusia itu yang bertindak situ. Dan saya menegaskan juga, saya sudah dengar sedikit tadi Pak Gani sudah menyampaikan, kalau misalnya yang kita lihat hari ini adalah kenyataan yang sudah terjadi sebelumnya. Contoh tadi, Yudas sebenarnya pernah tercatat di dalam Alkitab namanya bahwa dia yang akan mati, dia yang akan, kalau dia tidak merespon salah. Kalau dia merespon benar, bisa saja Matius, Markus yang merespon misalnya keliru, bisa aja yang terjadi sejarah akan berlanjut berbeda, bukan Yudas. Walaupun Alkitab sudah berkata pasti akan ada orang yang mengangkat tumitnya dan akhirnya dialah yang akan kena batunya. Dia yang sudah akhirnya memang ditetapkan pada satu saat. Rencana Tuhan memang harus terjadi, tapi tergantung pada respon orangnya. Bukan harus Yudas. Sekali lagi bukan harus Yudas di situ. Karena Yudas yang merespon, akhirnya jadilah demikian. Saya pikir itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Awang. Ya. Yang lain? Mohon Pak, artinya begini Pak, dengan minta maaf Pak Gani ya sebentar. Ya silakan Pak, santai aja. Begini Pak Thomas, maksudnya supaya kita juga masing-masing punya pemahaman, karena ada pemahaman yang berbeda dengan satu sama lain, karena ini menyangkut memang satu sama lain tadi, karena dari oke, kita katakan ada yang berpaham
apa tadi Calvinis, Arminian. Tapi kalau kita melihat merujuk ke hal yang umum, kalau saya memandangkan begini, kita kedaulatan Allah itu tidak bisa kita abaikan, karena begini, kalau saya lebih cenderung kepada kedaulatan Allah yang menetapkan, bukan bicara soal sekarang kita oke lah, kita nggak bilang pemilihan atau tidak dipilih atau memilih gitu, tapi bicara kedaulatan Allah ini penting. Ya, kalau bicara kedaulatan Allah, siapa yang bisa menyanggah begitu. Nah, kalau kita bilang nggak Yudas entah pribadi, nah kita banyak orang juga ya, hal-hal yang hari-hari ini kita nggak bisa menyelesaikan dengan teologis kita atau pola pikir kita, pengetahuan kita. Contoh, bagaimana keselamatan orang bayi yang tidak punya perbuatan, dosa perbuatan, apakah dia selamat atau tidak? Pasti kita bilang kedaulatan Allah. Tentu bagaimana dengan orang yang cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, lalu tiba-tiba dia lahir, mati, apakah dia masuk surga atau tidak? Kembalikan kepada kedaulatan Allah. Nah, saya lebih cenderung kedaulatan Allah itulah berbicara tentang ketetapan Allah. Kita mau bilang kita orang percaya atau tidak orang percaya, dari sudut pandang Tuhan itu, kita nggak bisa punya kesimpulan bahwa kita itu orang percaya atau tidak percaya. Makanya, seperti misalkan begini ya, Pak. Dalam Yohanes, saya baca Yohanes 6 ayat 44. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Ya, tidak ada seorang pun, ini bicara individual. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya kan kedaulatan Allah berada dalam diri Yesus, ditarik oleh Bapa. Jadi bukan oleh karena perbuatan manusia. Kalaupun orang itu merespon, itu karena ditarik oleh Bapa, bukan karena manusia itu. Jadi sangat seperti Pak Awong tadi bilang, maka saya lebih cenderung, oke, Pak, kita berbeda, Pak Gani berbeda dengan kita. Kalau saya memang setuju, Pak, dengan bebas yang murni. Itu saya Adam pada saat itu Tuhan hargai kehendak bebasnya, tetapi setelah jatuh, kehendak bebas manusia itu sudah tidak memiliki arti apa-apa. Demikian Pak tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ceko. Benar Pak. Saya minta Pak Gani tanggapin Pak Cekwang dulu ya. Waktu kita sudah nggak lama lagi. Ya, jadi sebenarnya perbedaan perspektif ya. Perbedaan perspektif ini nggak bisa dipaksakan. Jadi gimana kita memahami kejatuhan itu? Saya hanya ingin mengkoreksi. Saya bukan memandang kejatuhan itu sebagian. Kejatuhan itu total. Tapi bagaimana kita memahami kejatuhan total itu? Kalau Pak Cekwang kan beton total itu kan sebetulnya manusia nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau saya memahami kejatuhan total itu bukan artinya bahwa manusia itu bukan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tetapi mencapai keselamatan sendiri dengan manusia nggak bisa. Manusia perlu anugerah Allah. Kalau di dalam pola pikirnya John Wesley, manusia itu perlu kasih karunia mendahului. Yang mendahului dia sehingga dia bisa membuat suatu keputusan. Untuk bisa membuat suatu keputusan itu loh. Jadi hanya sayangnya ini kan kita bapak-bapak mungkin ya banyak ikut seminar-seminar atau pernah dididik di dalam sekolah yang punya paham Calvinis, tetapi di dalam pemahaman di dalam sekolah-sekolah atau pemahaman itu tidak dibahas konsep-konsep yang dikembangkan sebagai istilahnya katakanlah rival, katakanlah tandingan, katakanlah alternatif, posisi alternatif seperti konsep yang disebut dengan prevenient grace atau enabling grace. Kasih karunia memampukan seseorang untuk membuat suatu pilihan gitu. Nah, jadi justru itu Pak, tadi kemampuan yang diberikan Tuhan itu kan anugerah Pak. Saya katakan tadi Yohanes 6:44 tadi kalau ditarik oleh Bapa. Jadi yang bekerja peran aktif itu kan Bapa, bukan manusia. Betul. Nah, tapi manusia kan respon, respon Pak. Tapi respon itu kan bicara karena Tuhan sendiri loh. Kalau misalkan saya kembali seperti ini Pak. Misalkan ketika saya ilustrasikan aja panggilan Yunus ketika dia memberitakan firman ke Niniwe. Pilihan daripada Yunus itu Pak kan sebenarnya dia pergi ke Damsyik dan tidak mau memberitakan Injil.
memberitakan firman, tapi Tuhan tetap maunya Yunus dan itu tidak akan pernah gagal di situ. Jadi mau berbuat apapun manusia memang dengan sesuka dia, tetapi kehendak Bapa itu yang terjadi. Kalau ditarik oleh Bapa, tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Saya pikir cuma perbedaan konsep begini itu saja sih Pak. Saya paham maksudnya, tapi dalam arti kalau kedaulatan Allah itu mutlak, absolut, tanpa bisa diganggu-gugat. Kalau Bapa yang menarik, orang itu percaya, maka orang itu pasti percaya. Tidak akan mungkin orang itu tidak akan percaya kalau Bapa yang menariknya. Gitu Pak konsepnya. Terima kasih Pak. Ya, sekali lagi, saya percaya kan kedaulatan Allah, bukan percaya. Hanya sekali lagi, mekanismenya itu yang berbeda, itu mekanismenya yang berbeda. Kalau Pak Cekwang, ya kedaulatan Allah itu sesuatu yang nggak dapat Anda tolak itu. Tapi kalau saya memahaminya berbeda. Kedaulatan Allah yang mau menyelamatkan saya itu bisa saya tolak gitu. Bisa saya tolak, bisa tidak harus saya terima. Ya. Nah, itulah bedanya. Tapi kembali, ya, titik poin agreement kita ada kedaulatan Allah. Ada anugerah Allah yang mendahului keselamatan. Tanpa adanya anugerah Allah, tidak mungkin ada keselamatan. Hanya ketika keselamatan itu diterapkan pada kita, tawaran itu ditawarkan pada kita. Nah, itu loh. Kalau dalam pemahaman Pak Cekwang kan, ya sudah, kita nggak bisa nolak, ya terima aja gitu loh. Tapi kalau dalam pemahaman saya, oh bukan begitu gitu loh. Dalam pemahaman saya bukan begitu. Saya bisa ditolak. Saya ada pemahaman yang disebut dengan resistible grace, anugerah yang bisa ditolak. Ya. Oke, saya beri kesempatan buat yang lain ya. Pak Ibu serta saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau Bapak mau memecahkan masalah itu terlalu ambisius itu. Bahkan teman saya Profesor Yowas itu dari Jakarta itu tertawa kalau kita bicara masalah Arminianisme dan Calvinisme. Itu masalah yang sudah ratusan tahun tidak terpecahkan. Gimana ke orang-orang seperti kita mau memecahkan itu? Ya. Jadi percuma bapak-bapak mau debat kayak apa? Itu selalu ada bentuk counternya. Jadi saya sarankan begini. Gini loh. Nah, di dalam teologi itu ada sesuatu yang disebut dengan istilah core, inti. Yang saya gambarkan dengan kuning ini. Yang saya gambarkan dengan kuning, bisa lihat Pak ya? Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan yang blue, ini adalah margin. Pinggiran, ada inti, ada margin. Jadi kita sebagai pendeta itu harus mengerti mana yang core, mana yang margin. Dalam kaitannya dengan keselamatan, mana yang menjadi core? Yang menjadi core adalah keselamatan itu adalah oleh anugerah Allah. Ya sudah, selama kita istilahnya percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, ya kita sepihak itu. Nah, sedangkan yang di sini, yang di blue di sini, kita berbicara mengenai mekanisme keselamatan itu. Nah, ada yang disebut dengan, kita sebut tadi dengan Calvinisme atau Monergenisme, ada yang disebut dengan Arminianisme atau Wesleyanisme, yang disebut dengan Sunergenisme. Ya kalau ditanya ayat-ayat Alkitabnya ada yang mendukung, yang membantah ada yang membantah. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada dua kekuatan yang begitu besar ini? Nah, ini yang kita sebut dengan pemahaman yang sifatnya margin. Sama seperti halnya di dalam eskatologi. Ada yang core apa? Yesus pasti akan datang kembali. Lalu pertanyaannya, kapan dia datang kembali? Nah, di sini beda-beda. Ada pre-millennial, ada post-millennial, ada amillennial. Nah, ini kan termasuk di tempat biru ini. Nah, demikian juga kalau kita bicara masalah apakah keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang. Ada ayat-ayat yang mendukung, ada ayat-ayat yang membantah. Nah, disinilah kemudian kita harus bijaksana. Itu loh. Kalau kita berada di area ini, itu berbicara mengenai perbedaan perspektif. Itu. Tidak ada satupun dari antara kita yang boleh merasa bahwa saya benar mutlak di sini. Ya. Nah,
Saya benar mutlak di sini karena kenyataannya di dalam sejarah gereja sampai hari ini isu tersebut tidak bisa tuntas. Lah Pak Anda gitu loh. Nah inilah. Nah, ini buku teologi sistematis saya cuma 3 ini. Ini cuma 3 yang saya tampilkan. Itu tebalnya hampir setengah meter, lebih dari setengah meter. Itu 3 itu, cuma 3 itu. Cuma tiga, padahal cuma 3 ini belum saya tampilin semua. Bisa jadi bisa 3 meter itu. Ya. Nah, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa Calvinisme itu salah. Saya nggak berani untuk mengatakan Calvinisme itu salah. Tapi yang bisa saya katakan adalah saya berbeda dengan Anda. Nah itu loh. Saya tidak pernah mengatakan Anda sesat. Ini nggak pernah. Saya nggak mau mengatakan itu. Saya hanya katakan Anda punya pemahaman seperti itu, saya mencoba untuk memahaminya, tapi sejauh ini saya punya pemahaman seperti ini, saya berbeda dengan Anda. Tapi yang saya tahu, kita semua sepakat bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah Allah. Jadi bagi saya sih, kalau ke depannya ada pertemuan-pertemuan debat kayak begini, percuma menurut saya. Siapa Anda gitu loh. Siapa Anda, guru-guru besar yang sudah berjuang itu ratusan tahun tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Bahkan kalau kita lihat di seminar-seminar terkenal di dunia, hal-hal ini tidak banyak lagi dijadikan bahasan itu. Hanya di sinilah teolog-teolog Indonesia aja yang sering yang kadang-kadang di YouTube istilahnya seolah-olah tahu segala-galanya gitu loh. Ini tidak banyak dibahas-bahas di dalam pertemuan-pertemuan teolog tingkat dunia itu ya nggak banyak. Mereka sudah memahami bahwa ini perbedaan perspektif yang nggak mungkin untuk ditemukan gitu loh. Ya. Om Thomas, boleh saya komen sedikit aja Om? Ya, 1 menit. Sedikit. 1 menit ya. Ini aku mau tanya sama Pak Gani. Pak Gani, kalau udah seperti ini, sesama organisasi, apakah ini bisa sehat nantinya? Ya. Kalau mau sehat ya, Pak. Ya. Nah, kalau mau sehat ya tadi. Ya, kalau mau sehat tadi kita harus fokus pada hal di mana kita sama. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Jadi jangan jadikan hal yang marginal ini sebagai isu yang membelah kita. Itu perbedaan perspektif itu sama seperti halnya suami istri. Ya, saya suka rujak, Anda suka soto. No problem, itu perbedaan. Itu bukan sesuatu yang esensial bagi saya di dalam kekristenan. Yang intinya adalah keselamatan itu adalah by grace only. Salvation by grace only. Salvation by faith only. Itu kita semua sepakat itu loh. Yang dikatakan oleh reformasi gereja. Itu kita semua sepakat. Keselamatan itu oleh anugerah saja, keselamatan itu oleh iman saja. Nah itu yang paling penting itu. Lah, bagaimana mekanisme keselamatan itu kemudian terjadi? Itu perbedaan perspektif. Jangan biarkan gereja yang satu mencakar gereja yang lain. Gara-gara perbedaan perspektif yang seperti ini. Gak boleh cakar-cakaran gara-gara seperti ini. Gak boleh. Beda kan boleh. Kalau saya nggak suka rujak apa? Masa saya untuk suka rujak? Nggak boleh. Itu perbedaan perspektif. Beda rasanya, Pak. Oke, saya kasih kesempatan sedikit Pak Cekwang. Pak Gostom mau ngomong, Mas Gostom? Ya, Pak. Terima kasih Pak Gani. Terima kasih Pak Gani atas Pak Cekwang sebentar Pak Gostom dulu. Ya, gini Pak Gani, bagaimana dengan organisasi Gustia dengan pandangan Calvinis? Apakah dipakai itu Pak? Ya, kita bisa menerima, maksudnya bisa menerima. Kalau katakanlah di GSJA ada pemahaman Calvinis, kita bisa menerima sepanjang. Itu kan perbedaan perspektif sepanjang katakanlah tidak diajar. Kita di organisasi kan punya etika, Pak. Ya. Kalau itu pandangan pribadimu ya itu terserah gitu loh. Sama seperti halnya saya punya pemahaman eskatologi yang saya akui pemahaman eskatologi saya berbeda dengan pemahaman eskatologi yang ada dimiliki oleh Gereja Sidang Jemaat Allah gitu. Tapi itu pemahaman pribadi saya itu. Ya kalau kemudian diajarkan secara terang benderang
ya itu harus istilahnya harus minimal dengan pengetahuan di organisasi. Jadi harus ada etikanya. Kita sebagai hamba Tuhan itu harus mengerti etika. Di mana kita berada. Di mana kita berada. Ini di mana itu loh. Kalau katakanlah kita berada di bawah sebuah naungan organisasi dan organisasi itu punya pandangan tertentu, ya menjadi tugas kita ya untuk sejalan dengan itu. Namun itu bukan berarti bahwa pandangan pribadi kita harus sama dengan itu, nggak harus gitu. Tetapi kalau kita mau mengajarkan pandangan kita, ya paling tidak kita harus memberitahu organisasi kita, aku ngajarin ini loh. Dan belum tentu itu dapat persetujuan daripada organisasi. Nah, gitu loh. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gostom. Ya, Pak Cukang sedikit silakan. Ya, terima kasih Pak Gani. Sebenarnya dari awal pun kita sudah tahu bahwa perbedaan perspektif itu memang harus saling menghargai. Walaupun sebenarnya ada pun semacam perdebatan, sebenarnya maksud baik kita itu adalah supaya kita sama-sama mengerti, sama-sama belajar. Tolong di-mute, tolong yang nggak ngomong di-mute. Bagaimanapun, karena tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan ini kan dituntut hal yang bisa lebih memahami. Hanya saja kadang-kala teman-teman lebih menghindar gitu. Padahal sebenarnya kita bagaimana membangun sebuah komunikasi yang baik, bagaimana pandangan, ya kalau memang ada pandangan yang sama-sama walaupun berbeda, itu kan tidak menjadi suatu penghalang bagi kita sebenarnya untuk bersinergi. Nah, hanya saja ya kadang-kala ya itu tadi, kita nggak bisa memaksakan perspektif kita dengan orang lain. Dan tidak ada yang saling menyalahkan. Oke, terima kasih Pak Cekwang. Terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau untuk belajar nggak apa-apa sih, atau belajar nggak apa-apa, tetapi kita harus ingat ya, ingat bahwa saya bicara Pak Thomas. Ya, sebenarnya gini, dalam hal keselamatan ini memang seperti yang sudah disampaikan dari sejak dulunya sampai sekarang itu nggak ada titik temunya. Hanya saja begini, dalam saat kita berdiskusi, sharing, ada di beberapa kita tuh mungkin merasa lebih dari yang lain, sehingga kesannya mengejek begitu. Akhirnya timbullah sesuatu yang tidak kita inginkan. Terus terang Pak Gani, kalau saya dengan suami pun membahas tentang keselamatan ini, terus terang gitu, ada hal-hal yang saya lebih cenderung ya di bawah naungan organisasi seperti yang Pak Gani sampaikan, karena kita etika pelayanan begitu. Tapi dalam hal pribadi, saya juga nggak bisa mengejek suami saya begitu. Jadi ketika ini di-share-kan, sering saya bilang, hindari perdebatan. Tetapi ada yang menyampaikan, ya ini perlu, karena dalam pelayanan pun kita akan berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Begitu. Hanya saja kesan dari teman-teman, akhirnya arahnya karena perbedaan, akhirnya komunitasnya jadi tidak baik. Saling boleh dikatakan terjadi perpecahan gitu. Sebenarnya enggak gitu. Nah, dalam hal ini ya terang saya berterima kasih buat Pak Gani dengan apa yang sudah disampaikan. Ya, ini juga buat kita semua. Kalau berbicara titik temu ya mungkin sampai kapanpun, seperti tadi pakar-pakar teologi pun siapa kita gitu kan. Hanya kesannya jangan mengejek, jangan menjatuhkan gitu saja. Terima kasih Pak Gani. Ya, begini Bapak-bapak ya. Ya, kalau Anda lihat di dalam Injil aja sudah ada perbedaan perspektif. Contohnya mengenai saat Yesus mati, itu kan beda perspektif di antara sinoptik dan Injil Yohanes. Kalau Anda teliti itu beda sekali itu. Hari yang ditentukan beda lah. Nah, disitulah kemudian kita lihat, di antara penulis-penulis Alkitab aja, di dalam memandang sesuatu, itu ada perbedaan perspektif. Contohnya mengenai baptisan Roh Kudus. Di antara Paulus dan Lukas itu ada perbedaan, kata yang dipakai sama, tapi bagaimana mereka memahaminya itu berbeda. Jadi wajar apabila di dalam gereja itu ada perbedaan, tapi yang paling penting adalah saling menghargai. Silakan Pak Mun ya, kalau mau untuk tujuan belajar bersama itu bagus gitu, itu bagus. Yang bisa membuka perspektif kita. Nah, dan kemudian Ibu Maria tadi mengatakan, ya penting bagi kita untuk menghargai siapapun yang berbicara. Tidak boleh dianggap rendah, tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh ditertawakan.
ya intinya adalah ya dihormati satu sama lain. Nah, jadi mari kita istilahnya menjadi pribadi-pribadi yang akan menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ialah menjadi satu. Sebagaimana aku dan Bapa adalah satu gitu loh. Jadi saya kurang tahu ini apakah komunitas ini semua GSI atau tidak, tapi saya duga enggak. Jadi ya itulah. Jadi penting bagi kita, dan sekali lagi saya ingatkan, kita di dalam berorganisasi itu kan harus punya etika gitu loh. Nah, harus punya etika, jadi etika organisasi harus kita jaga baik-baik. Itu bukan berarti bahwa kita harus selalu mengikuti organisasi di dalam pandangan pribadi, tidak. Ya. Ya. Nah, ini waktunya sudah habis ya. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan Pak Gani nanti kalau ada waktu tolong WA ke saya, bisa saya kumpulkan teman-teman lagi, karena ya mungkin ada topik-topik lain yang lebih menarik, yang lebih penting ya. Tolong semuanya untuk menampakkan diri ya, open kameranya ya, supaya kita mau ambil foto sebentar. Ya, foto. Ya, Bu Lucy mana? Ya, semuanya tolong untuk kenang-kenangan kita. Ya. Oke, Pak Murniman. Ya, saya percaya belum ada yang diangkat Tuhan. Ya, setelah itu nanti setelah foto boleh yang mengangkatkan diri kayaknya. Kameranya dibuka ya. Oke. Ya, 1 2 3. Ya, kasih jempol sekarang. Ya. 1 2 3. Iya, terima kasih. Nah, kita minta Pak Erwin untuk berdoa ya. Saya lihat dulu ya, saya ada janji jam 9. Doa perdamaian. Oh ya, Pak. Terima kasih Pak Gani, Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Ya, Pak Terima kasih Pak Gani, Tuhan berkati. Saya live ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gani. God bless ya Pak ya. Tuhan berkati Pak Gani. Terima kasih Pak. Ya, God bless. Bless you. Ya, jangan ada yang pulang dulu. Oke, Pak Erwin, tolong pimpin dalam doa. Iya. Masih Mari, udah mau selesai kah ini? Ya, terima kasih Bapak atas apa yang sudah kami pelajari. Biarlah kami lebih luas lagi Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kau berkati Pak Gani untuk kau pakai dengan luar biasa lagi, dan juga Pak Thomas yang sudah memediasi kami Tuhan untuk diskusi ini. Kau pakai juga dengan luar biasa, juga wilayah sekretaris, dan juga semua Tuhan, kami mau maju di dalam pelayanan kami, pengembangan di dalam pola pikir kami percaya hanya pertolongan dari Engkau. Kami akan istirahat, tidur dengan nyenyak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.